Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan hari ini kita masih dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah, lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali pembelajaran ini, mari kita bersama-sama membaca doa hendak belajar. Bersama Pak Padi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, tidak banyak materi yang akan disampaikan Pak Badi. Kita akan membahas tentang mengenal Al-Quran. Ya, Al-Quran pasti kalian sudah tahu semua apa itu Al-Quran. Ya, di rumah pun pasti ada ya yang namanya Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab sucinya umat Islam. Ya, jadi kitab suci agama Islam itu adalah Al-Quran. Dan agama lain pun mempunyai sendiri-sendiri kitab ya. Jadi khusus umat Islam kitabnya namanya Al-Quran yang kalian baca biasanya tiap hari ya. Itu adalah Al-Quran yang berisi firman-firman Allah ya, firman Allah. Di dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah Nabi terdahulu. Ya, jadi Al-Quran itu menceritakan semua apa yang ada di bumi ini, baik yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi di dunia maupun di akhirat, itu ada dalam Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kalian nanti menjadi generasi-generasi Al-Quran, generasi-generasi Qurani yang dapat diandalkan ya. Meskipun kalian besoknya menjadi Pak Polisi mungkin, Pak Polisi yang Qurani ya, atau tentara atau dokter ya. Mudah-mudahan selalu membawa Al-Quran bukan dalam tasnya, tapi dalam diri kalian ya. Dibuat apa dibawa terus tapi tidak dibaca dan diamalkan. Baik anak-anak, jadi di dalam Al-Quran juga terdapat kisah-kisah Nabi ya. Jadi Al-Quran ini asli ya, asli mulai dari zaman Nabi Muhammad itu masih asli, terjaga sepanjang masa. Karena Allah sudah menjaga ya, sudah berjanji akan menjaga Al-Quran. Kalau nanti Al-Quran sudah tidak asli, nah itu nanti sudah tanda-tanda ya. Jadi Al-Quran itu ada 30 juz ya. Dalam Al-Quran itu terdapat 30 juz dan 114 surah yang diawali surah Al-Fatihah ya. Dan diakhiri kalau di dalam Al-Quran itu surah An-Nas ya. Jadi setiap orang yang baca Al-Quran dinilai sebagai ibadah dan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang dibacanya. Meskipun kalian belum paham isinya Al-Quran, tapi Allah sudah memberi
pahala bagi orang yang mau membaca. Jangankan membaca, mendengarkan bacaan Al-Quran saja itu loh sudah mendapat pahala. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang cinta Al-Quran. Baik, selanjutnya B ya, membaca basmalah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu namanya basmalah, yang artinya ya, Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Rahman Rahim, kasih sayang. Basmalah ini dibaca setiap akan memulai suatu pekerjaan yang baik, ya. Gak boleh kalau mau kejelekan membaca basmalah dulu. Mau mengambil uang ibunya, mungkin mengambil barang temannya, baca basmalah, nggak boleh ya. Jadi ketika akan melakukan pekerjaan yang baik, kita awali dengan bacaan basmalah. Supaya apa? Supaya pekerjaan yang akan kita lakukan diberi pertolongan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga dari mara bahaya. Baik, itu saja yang bisa kita bahas ya. Yang terpenting adalah kalian mengerti apa itu Al-Quran dan kalian harus menjaga. Mungkin kalian punya Al-Quran ya. Di sini disebutkan ya. Jadi kita harus menjaga kesucian Al-Quran ya, seperti kalau masuk kamar mandi ya tidak boleh membawa Al-Quran atau membaca Al-Quran di dalam kamar mandi ya. Boleh berdoa ya, tapi sebelum masuk kamar mandi doanya ya, karena kamar mandi adalah tempat yang kotor ya, banyak setan yang bersarang di kamar mandi. Makanya jangan lama-lama di kamar mandi itu ya. Misalkan kalian mandi ya secukupnya saja, atau apapun jangan terlalu lama di kamar mandi, karena tempat-tempat seperti itu adalah disukai oleh setan ya. Makanya kita disuruh untuk berdoa biar tidak diganggu oleh setan-setan tersebut. Nah, baik. Jadi tugas kalian adalah tugas kalian kali ini adalah hanya menirukan Pak Badik saja ya, hanya menirukan Pak Badik saja. Kita baca suratul Fatihah dengan baik dan benar. Oke, bersama-sama kita baca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, itulah materi kali ini. Jadi
tugas kalian hanya menyimak saja ya penjelasan sedikit tadi. Boleh nanti kalian tanya-tanya orang tua kalian mungkin kurang jelas. Nah, boleh juga tanya ke Pak Badi ya. Jadi tugas kalian hanya itu, dan yang kedua menirukan bacaan Pak Badi saja suratul Fatihah tadi. Oke. Untuk pertemuan pertama bab yang kedua ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya Bapak dimohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan semangat belajar.